Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi srohli soderi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kelas literasi daring pada pagi hari ini. Acara akan segera dimulai. Sebelumnya akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan pakaian sopan dan rapi. Yang kedua, peserta dipersilahkan menggunakan virtual background, mengaktifkan kamera. Yang ketiga, selama kelas berlangsung, peserta menonaktifkan mikrofon kecuali saat sesi tanya jawab. Yang terakhir, peserta wajib isi link evaluasi yang akan dibagikan melalui kolom chat pada akhir acara. Baik, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta dimohon mempersiapkan diri dengan menggunakan virtual background yang telah panitia kirimkan pada email masing-masing, kemudian dapat mengaktifkan video Zoom-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati Bapak Muhammad Jamil SIP selaku Direktur Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati Kak Husna Amalina Solihah SIPMA, narasumber pada kelas literasi pagi hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sedikit puji sedalam syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama dalam kegiatan kelas literasi dan tema literatur dalam genggaman, strategi mudah mengakses sumber ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Perpustakaan Universitas Indonesia.
Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Nurfiani Iksanti, biasa dipanggil Kiki, yang insya Allah akan memandu jalan literasi pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita awali kelas literasi ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki agenda inti, tentunya kita memiliki sesi foto bersama. Kepada para peserta dimohon untuk mempersiapkan diri dan membuka kameranya. Akan saya hitung mundur dengan 3 hitungan. Slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dalam dunia akademik, referensi memegang peranan penting sebagai penopang kredibilitas karya ilmiah. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan kita untuk menemukan sumber yang terpercaya sangat bergantung pada keterampilan memanfaatkan berbagai portal informasi secara tepat dan efektif. Keterampilan ini tentu menjadi bekal esensial bagi sivitas akademika, bukan hanya untuk mendukung proses pembelajaran, tetapi juga dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi informasi, Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dengan ini menyelenggarakan kelas literasi bertema Literatur dalam Genggaman, Strategi Mudah Mengakses Sumber Ilmu. Mari kita ikuti bersama dan jadikan kesempatan ini sebagai langkah nyata untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kualitas karya akademik kita. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang pustakawan di Direktorat Perpustakaan, yaitu Kak Husna Amalina Solihah atau yang akrab dipanggil Kak Husna. Beliau merupakan pustakawan pada Divisi Pelayanan Teknis di Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Baik, langsung saja kita akan memasuki acara ini, yaitu penyampaian materi. Kepada Kak Usna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kiki untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Indonesia, dan yang saya banggakan Ibu Bapak dosen, tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Masuki tahun yang baru, tentu hadir pula semangat baru bagi kita dalam menjalani aktivitas baik dalam proses belajar mengajar maupun penelitian. Tahun baru sering menjadi momen refleksi sekaligus awal untuk meningkatkan cara kita bekerja dan belajar agar lebih efektif dan berkualitas. Apalagi seperti yang sudah disinggung di awal tadi oleh Mbak Kiki, bahwa di era digital saat ini kita hidup di tengah informasi yang begitu melimpah, yang dengan satu klik kita bisa menemukan berbagai informasi dengan begitu mudahnya dan begitu cepatnya. Kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks akademik. Tidak semua informasi yang tersedia di internet mempunyai kualitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan ilmiah. Dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian, kita juga dituntut untuk tidak hanya menyiapkan informasi, tetapi juga mampu memilih sumber yang tepat, relevan, dan juga terpercaya. Oleh karena itu, kemampuan mengakses dan memanfaatkan sumber ilmiah menjadi keterampilan yang penting, khususnya bagi para sivitas akademika. Melalui sesi ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara memilih dan mengakses sumber ilmiah yang dengan lebih mudah dan efektif, khususnya melalui e-resource yang disediakan oleh perpustakaan. E-resource ini merupakan sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
Diharapkan setelah sesi ini, peserta tidak hanya mengetahui di mana mencari sumber ilmiah, juga memahami strategi mengaksesnya dengan tepat dan bertanggung jawab. Baik, langsung saja kita belajar bersama. Saya mohon izin, untuk share screen Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Oke, apakah sudah tampil di layar? Aduh, bentar. Udah full belum ya? Baik, baik. Kok nggak bisa full text? Hmm, nggak bisa full screen. Bentar, Pak deh. Oke, full screen. Apakah sudah tampil di layar? Eh, eh, Baik, izin memulai Ibu Bapak semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar bersama tentang literatur dalam genggaman strategi mudah mengakses sumber ilmiah. Oke, sebagai pengantar, kita akan kilas balik sedikit ke tahun-tahun bahkan abad-abad sebelumnya mengenai tiga gelombang peradaban yang diceritakan atau disebutkan oleh Alvin Toffler dalam bukunya bahwa Indonesia mengalami tiga gelombang peradaban. Yang pertama yaitu ada peradaban pertanian atau peradaban agraris jauh sebelum Masehi tahun 1790. Kemudian memasuki eh, kemudian di era peradaban pertanian ini masih sangat bersifat tradisional dan sangat bergantung pada alat. Dan selanjutnya memasuki era peradaban industri di tahun 1790 hingga tahun 1970. Di sini sudah mulai eh, menggunakan mesin-mesin di era peradaban industri ini. Kemudian memasuki peradaban informasi di tahun 1970, tahun 2000 yang bahkan bisa kita rasakan hingga hari ini kehadirannya. Manusia mulai memasuki informasi yang sudah diramalkan Toffler pada tahun 1981 bahwa akan terjadi ledakan informasi. Di sini banyak sekali informasi yang bertebaran yang bisa dinikmati oleh umat manusia. Begitu banyaknya informasi yang bisa kita peroleh, mulai dari informasi di sekitar sehari-hari, seperti informasi perumahan, transportasi, keuangan, hiburan, komunikasi, hingga informasi tentang pendidikan. Kemudian selanjutnya di sini ada hierarki atau piramida dari data, informasi, knowledge, dan juga wisdom. Ketika kita mempunyai data, seperti misal fakta sebuah individu, atau ada gambar, atau angka di sini, ukuran. Misal kita mempunyai angka di sini, angka 38. Kita memperoleh data berupa angka 38, yang ketika kita berikan konteks di dalamnya, seperti semisal 38 derajat Celcius. Maka kita di sini mendapatkan informasi bahwa 38 derajat Celcius merupakan ukuran suhu suhu tubuh manusia, misal. Kemudian yang kita berikan arti, selanjutnya kita berikan arti meaning di sini, kita mendapatkan pengetahuan bahwa 38 derajat Celcius itu suhu tubuh manusia, maka menandakan bahwa seseorang tersebut sedang mengalami demam atau panas suhu tubuhnya. Yang ketika kita berikan insight, akan kita sampai di piramida atau level wisdom. Di sini kita mendapatkan insight bahwa seseorang mengalami demam, maka kita akan mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa kita harus pergi ke dokter, kita harus meminta bahkan
dari mulai data tadi bahkan sampai ke kebijakan kita bisa sampai ke tahap tersebut mengambil sebuah keputusan. Baik dari dunia ilmu perpustakaan seringkali dikenal istilah tentang literasi informasi atau seseorang yang melek terhadap keberaksaraan informasi atau melek informasi ini dikenal dengan istilah seseorang yang literate. Menurut American Library Association, seseorang yang literate itu dikenali dari seseorang tahu bagaimana cara belajar. Seseorang tersebut mengetahui bagaimana pengetahuan dikelola, bagaimana seseorang bisa mencari informasi dan menggunakan informasi tersebut, sehingga seseorang itu bisa dan siap untuk belajar sepanjang hayat dan bisa menemukan informasi yang dibutuhkannya. Kemudian, menurut Kaul juga disebutkan bahwa literasi merupakan pemahaman atau serangkaian kemampuan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan, dan ia bisa menemukan dan mengevaluasi informasi tersebut. Menurut Association of College and Research Libraries, di sini juga terdapat karakteristik seseorang memiliki kemampuan literasi informasi. Ketika seseorang mempunyai kemampuan literasi informasi, maka seseorang bisa menentukan sejauh mana informasi yang ia butuhkan. Ia juga bisa mengakses informasi yang dibutuhkannya tadi secara efektif dan juga efisien. Bahkan seseorang itu bisa mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya yang tadi diperoleh secara kritis. Selanjutnya juga seseorang bisa mengolah informasi yang dipilih ke dalam satu basis pengetahuan serta menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuannya. Bahkan di level tertentu, seseorang itu bisa memahami isu-isu ekonomi, hukum, dan juga sosial seputar penggunaan informasi dan aksesnya, serta menggunakan informasi tersebut secara etis dan legal. Ada begitu banyak informasi yang ada di sekitar kita dan tentunya informasi yang beredar ada berbagai macam jenisnya, mulai dari informasi di keseharian, sumber informasi untuk kegiatan ilmiah, untuk sumber informasi ilmiah, dan ada perbedaan mendasarnya yang terutama yang paling besar yaitu adalah kredibilitas. Sumber ilmiah akan mempunyai kredibilitasnya di situ yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini kita bisa mengenali sumber informasi untuk kegiatan akademik ke dalam dua bagian besar, yaitu sumber tercetak dan juga digital. Secara tercetak, kita bisa menemukannya dalam buku, kemudian dari jurnal cetak, laporan, dan juga sebagainya. Sedangkan secara digital, kita bisa menemukannya melalui e-book, e-jurnal, dan juga database online. Kemudian sumber digital tadi bisa kita kenali yaitu melalui e-resource yang biasa dikenal dengan e-resource. Ini merupakan sumber elektronik atau sumber informasi digital yang bisa diakses dan diolah menggunakan perangkat komputer, baik melalui media penyimpanan maupun jaringan internet. Seperti kalau misal media penyimpanan di zaman dulu mungkin melalui CD, kemudian jika jaringan internet itu bisa kita nikmati pada hari ini. Kemudian secara garis besarnya, kita bisa membagi e-resource ini ke dalam dua bagian besar, secara eksternal dan juga secara internal. Secara eksternal kita bisa dapatkan atau kita peroleh dari sumber di luar, dan secara internal dari UII. Secara eksternal, di sini ada begitu banyak pilihan yang bisa Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa nikmati di sini. Ada berbagai layanan yang tersedia mulai dari portal Garuda yang menyediakan berbagai artikel jurnal untuk mendukung penulisan, dan ada juga Sinta, kemudian ada Rama Repository, Google Scholar, dan juga e-resource Perpusnas. Di Sinta dan Google Scholar ini fungsinya mirip Scopus sebagai platform indexing. Kemudian untuk Rama Repository sendiri, di sini kita bisa menemukan berbagai karya tugas akhir dari seluruh sivitas di lingkup Indonesia. Kemudian cara ini kita bisa membaginya kembali ke dalam dua bagian, yaitu koleksi UII yang dimiliki dan dihasilkan oleh UII, atau kita bisa kenali dengan istilah lokal UII, yaitu seperti katalog online di OPAK ini, kemudian ada repository, e-journal, dan sebagainya. Kemudian kita juga
Di UI melanggan berbagai database yang menyediakan e-jurnal dan juga e-book untuk ibu, bapak, dan adik-adik semua manfaatkan. Ini sebagai misal ada Sign Direct, ProQuest, EBSCO, dan sebagainya. Untuk mengaksesnya, kita bisa pergi melalui website perpustakaan dengan alamat library.uii.ac.id. Nanti tampilan setelah mengunjungi laman website ini akan tampil seperti di layar ini. Kemudian yang pertama tadi, untuk lokal kontennya ada OPAK, Online Public Access Catalog. Di sini ibu, bapak, dan adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk mencari koleksi cetak yang ada di perpustakaan. Jadi ini sebagai katalog online. Kemudian selanjutnya ada portal JUI. Di sini berisikan berbagai jurnal yang dihasilkan oleh lingkup UII dari berbagai prodi dan subjek bisa ibu, bapak, dan adik-adik mahasiswa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada digital library atau perpustakaan digital di sini yang menyediakan buku ajar digital full text dengan sistem flipbook dan juga literatur lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan prodi ibu, bapak, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi nanti di sini untuk aksesnya nanti bisa mengetikkan judulnya. Kemudian semisal ketikan di sini hukum perdata, maka akan tampil berbagai pilihan di sini. Nanti kita klik untuk pilihannya dan kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan dan file attachment. Nanti di file attachment itu kita bisa klik dan eh, akses buku full text-nya di sana. Kemudian juga kita ada repositori. Di sini merupakan institusional repository yang dimiliki UII dengan di space.uii.ac.id. Jadi di repositori ini berisikan berbagai karya sivitas akademika UII, mulai dari dosen juga mahasiswa. Di bagian sini, di community in di space-nya bisa ada 4 bagian besar, seperti misal di center di sini ada dari tulisan dari direktorat maupun misal dari pusat studi akan terkumpul di menu center sini. Kemudian di lecture and researches merupakan karya dari para dosen dan peneliti di lingkup UII. Kemudian students dan alumni ini berisikan tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa UI. Dan kemudian di bagian UII Special Collection, ini ada berisi kumpulan pidato pengukuhan guru besar maupun ada UII News. Kita juga mencarinya di sini berdasarkan nama pengarang maupun topik yang dibutuhkan. Selanjutnya ada portal conference dengan alamat conference.uii.ac.id yang merupakan platform terpusat kegiatan dan publikasi conference di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kemudian tadi sempat diputar di awal sebelum acara, kita juga ada e-book yang bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa download melalui Windows, Android, maupun platform lainnya dengan alamat di sini. Nanti untuk kelanjutan aksesnya bisa menghubungi admin perpustakaan di. Kemudian untuk daftar langganan e-jurnal dan e-book yang telah dilanggan oleh UII, ini ada 17 dan alhamdulillah kabar baik untuk ibu bapak dan adik-adik mahasiswa semuanya di tahun ini UII menambah langganan yaitu Lexidrak. Kemudian ada Vital Source di sini berisi e-book dari penerbit McGraw-Hill. Kemudian juga ada yang ditunggu-tunggu dari tahun kemarin yaitu ada Scope. Kemudian di sini juga dari sekian banyak e-jurnal dan e-book yang tersedia juga mempunyai fokus atau rumpun ilmu di bidangnya. Semisal di Science Direct ini ada tentang sains, kemudian tentang eh, management dan accounting dan juga sebagainya. Kemudian untuk IG Library di sini ada e-book, kita bisa menemukan banyak sekali e-book di IG Library untuk bidang dan juga eh, berbagai macam langganan lainnya.
Kemudian untuk cara aksesnya sendiri, di sini ada tiga tipe akses e-resource yang di langgan tadi. Semisal kita mencari di sini di Science Direct, kita mencari tentang mental health. Kan muncul semacam tiga tipe aksesnya. Yang pertama tertulis di sini open access, kemudian full text access, dan tanpa tulisan sama sekali. Untuk tulisan open access di sini menandakan bahwa artikel tersebut memang bisa diakses secara open access dan memang tersedia dan bisa diakses secara online di mana-mana saja. Kemudian untuk full text access di sini maka menandakan bahwa artikel tersebut sebenarnya berbayar tapi sudah dilanggan oleh UI hingga bisa dinikmati full text-nya. Kemudian jika tanpa tulisannya di sini, maka artikel ini atau jurnal ini sebenarnya berbayar, namun topik tersebut tidak dilanggan oleh UII sehingga kita tidak bisa mengaksesnya secara full text. Dan yang membedakan antara e-resource secara UI lokal konten tadi dengan database e-jurnal dan e-book ya adalah cara mengaksesnya. Ketika lokal konten tadi bisa diakses di mana saja, kapan saja, maka untuk e-jurnal dan e-book tadi memerlukan treatment khusus atau cara khusus, yaitu harus tersambung ke jaringan UII. Jadi jika Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa tersambung di jaringan, maka bisa langsung mengaksesnya. Namun apabila sedang di luar UII, di luar jaringan UII, maka Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa tetap bisa mengaksesnya dengan cara menginstal EduVPN melalui alamat berikut yaitu bsi.uii.ac.id VPN strip UII. Jadi agar bisa mengakses dimanapun Ibu Bapak berada. Nanti setelah terinstal, maka perlu untuk meng-on-kannya terlebih dahulu sebelum mengakses, seperti ini, yang nanti kita akan tersambung selama kurang lebih 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan nanti, maka perlu untuk connect terlebih dahulu ke jaringan UII kembali. Kemudian di sini juga ada OneSet Resource UII dengan alamat library.uii.ac.id garis miring OSR. Jadi di sini bisa dimanfaatkan sebagai satu pintu portal untuk mencari sumber informasi yang ada di lingkup UII. Semisal di sini kita carikan tentang psikologi organisasi. Maka kita bisa mencarinya di sini, semisal all research di sini menampilkan harian di seluruh area. Tapi ketika kita ingin mencari mendapatkannya khusus dari jurnal UI, maka kita bisa pilih menu yang jurnal UI. Atau ketika ingin menampilkan dari yang dilanggan oleh UII, database yang dilanggan oleh UII, maka kita bisa klik yang subscribe resource tadi. Atau melalui RARI, kemudian melalui katalog online. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian karena begitu banyak sekali informasi dan pilihan yang tampil di kita, yang hadir di kita, kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan hasil pencarian kita dengan menggunakan rumus Boolean operator. Yang rumusnya itu yang utama ada and, or, dan not, yang gunanya untuk memperluas, sempit, maupun mengecualikan hasil pencarian. Jadi untuk gambarannya ada seperti yaitu and, or, dan not. Jadi ketika semisal di sini kita semua mencoba mencari tentang peanut butter. Kemudian peanut butter and jelly. Hanya tampil gabungan antara peanut butter dan jelly. Jadi fungsi and di sini yaitu untuk mempersempit pencarian. Kemudian apabila kita memperluas hasil pencarian kita, maka kita bisa menggunakan or. Ya, jadi menjadi peanut butter or jelly. Maka akan menghasilkan hasil pencarian yaitu peanut butter jelly maupun keduanya. Kemudian not di sini berfungsi untuk mengecualikan hasil pencarian. Kita semisal hanya ingin menampilkan tentang peanut butter tanpa memunculkan hasil pencarian jelly, maka bisa mengetikkan butter not jelly. Jadi fungsinya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita juga mencoba untuk melakukan pencarian melalui Google Search. Semisal ketika kita mencari dengan kata kunci di sini mental health, akan sekitar kurang lebih 955
juta hasil pencarian. Ada begitu banyak hasil pencarian yang kita tidak mungkin mengeceknya satu persatu. Dan kita bisa semakin memperkecil atau meminimalisir hasil pencariannya. Semisal kita berikan tanda kutip di depan dan di belakang kata kunci tadi. Semisal kita ketikkan mental health di sini, maka hasilnya akan eh, memperkecil hasil pencarian sebelumnya. Dari yang tadi sebelum 255 juta, ini hampir turun setengahnya sekitar 430 juta hasil pencarian. Karena jika kita tidak menggunakan tanda kutip tadi, hasil yang muncul tidak hanya mental health, tapi juga bisa mental ataupun health-nya aja. Kemudian, jika kita hanya ingin mencari sumber yang filenya berjenis PDF, maka kita bisa mengetikkan di setelah kata kunci tadi file type titik dua PDF. Di sini juga akan semakin memperkecil hasil pencarian kita. Di sini muncul 133 juta hasil pencarian. Dan filenya nanti sudah PDF. Kemudian jika kita ingin memanggil dari website tertentu, kita bisa mengetikkan setelah file tab .pdf tadi yaitu site.2ui.ac.id. Jadi nanti di sini yang muncul hanya PDF yang dihasilkan oleh institusi UII. Nanti semakin mengecil lagi hasil pencariannya. Kemudian kita juga bisa semakin mempersempitnya lagi, semisal kita hanya ingin menampilkan eh, artikel atau tulisan tadi yang hanya di bagian judulnya, yang hanya tersebut di bagian judul artikel tersebut. Semisal kita ketikkan di sini entitled di dalam sini untuk memanggil hanya di bagian judul artikel tadi. Ya, kemudian file type .pdf, kemudian untuk webnya kita hanya cari dari UGM, nanti akan semakin mempersempit hasil pencariannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan Google Scholar di sini dan mengoptimalkan hasil pencariannya dari yang semisal kita biasanya langsung mengetikkan mental health, semisal pencarian sederhana, maka kita bisa memanfaatkan fitur Advanced Search atau penelusuran lanjutan di bagian menu strip di ujung kiri. Kemudian kita bisa scroll menuju penelusuran lanjutan. Nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Semisal kita isikan di sini, kita akan mencari dengan masih topik mental health di semua kata di bagian artikel. Kita ketik manapun itu. Nanti akan muncul sangat banyak sekali hasil pencariannya karena sifatnya masih eh, belum spesifik. Kemudian jika kita ingin mempersempitnya, kita bisa tanpa harus mengetik kutip di sini, misal kita di sini dengan frasa yang sebenarnya yaitu mental health. Jadi benar-benar akan memanggil dengan kata mental health. Maka akan muncul otomatis di sini sudah tanda kutip dan hasilnya menurun dari yang hasil sebelumnya. Kemudian, semisal kita semakin ingin memperluasnya lagi, kita bisa pilih dengan minimal satu kata. Dengan minimal satu kata, misal mental health, maka akan memperluas hasil pencarian karena memunculkan mental or health maupun keduanya mental health tadi. Dan di sini kita hanya misal masih ingin memanggil dari dimanapun dalam artikel, tidak hanya di judul, tapi semisal di kata kunci maupun isian di dalam artikel tersebut. Kemudian kita juga bisa mempersempit hasil pencarian. Misal kita ingin mencari tentang topik mental health, tapi tidak ada Amerika, tidak dari Amerika maupun tanpa kata Amerika. Maka di bagian tanpa kata kita bisa mengetikkan Amerika. Maka akan memperpencarian lebih spesifik lagi. Kemudian jika selanjutnya kita ingin tetap dengan frasa yang sebenar, tapi hanya di bagian judul, tanpa benar-benar spesifik muncul di judul artikel tersebut, yaitu frasa mental health, dan tanpa kata angka, maka akan muncul hasilnya seperti ini.
Kemudian untuk selanjutnya kita ingin mencari dengan semua kata kunci semisal Amerika dengan frasa yang sebenarnya itu mental health, tapi di dalam judul artikel. Jadi kita akan memanggil yang benar sebut di dalam artikel tersebut. Jadi akan tampil artikel tentang mental health yang memang langsung di Amerika tadi topiknya. Kemudian kita juga bisa mencari semisal artikel di semua kata yaitu Indonesia. Semisal dengan penulisnya, misal di sini kita tuliskan Bapak Wahid, maka akan muncul hasil pencarian kurang lebih di sini ada 30 hasil. Kemudian semisal kita ingin mempitnya lagi, semisal kita ingin mencari hasil artikel yang dipublikasikan di Sage, maka kita ketikkan di sini lokasi penerbit yang ingin kita cari. Maka muncul hasilnya juga lebih spesifik lagi. Kemudian karena begitu banyak informasi yang ada saat ini, kita bisa mengevaluasi sumber-sumber informasi online tadi. Semisal untuk ukurannya sendiri di sini kita bisa menggunakan indikator yaitu relevan. Apakah informasi yang kita dapatkan tadi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan maka bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita bahas, yang sedang kita perlukan. Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu authority atau kredibilitas pengarang. Evaluasi di sini untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap sumber tersebut. Kemudian untuk currency-nya yaitu kemutahirannya yaitu berkaitan dengan apakah informasi tersebut itu masih up to date dengan saat ini, terlebih khusus di bagian teknologi informasi yang begitu berkembang begitu cepatnya. Apakah memuat informasi terbaru saat ini. Kemudian untuk akuransi dan validitinya, yaitu keakuratan dari sumber informasi yang kita dapatkan. Apakah sumbernya tadi kredibel, apakah ada daftar referensinya di sana, dan apakah tata bahasa dan ejaannya itu sudah sesuai. Kemudian untuk indikator selanjutnya ada purpose dan objective. Jadi untuk mengetahui tujuan dari sumber informasi tersebut dibuat, kita bisa mengeceknya, mengenalinya melalui domainnya. Seperti semisal domain.edu atau .ac ini biasanya dihasilkan oleh lingkungan institusi pendidikan. Kemudian .gov ini dari government atau pemerintahan. Kemudian jika .org di sini maka biasanya dari organisasi. Kemudian untuk semisal untuk evaluasi tadi, kita mencari tentang perilaku pencarian informasi. Kita bisa mengukurnya di sini apakah sudah relevan dengan informasi yang kita butuhkan, yaitu semisal di sini kita mencari tentang perilaku pencarian informasi. Kemudian semisal di sini ada akurasi dan validitasnya, apakah sudah cukup akurat dan valid sumbernya. Kemudian untuk purpose and objectivity-nya di sini kita bisa kenali dari domainnya. Jika di sini maka dari pemerintahan, .ac dari institusi pendidikan. Kemudian untuk authority-nya yaitu tentang kredibilitas pengarangnya tadi. Dan currency-nya ada tentang kemutahiran. Apakah dihasilkan di tahun berapa kemutahiran karya tersebut, informasi di artikel tersebut. Kemudian ketika kita mengakses database yang dilanggan tadi secara online tadi, baik e-book maupun e-journal melalui alamat library.ui.ac.id tadi, maka untuk tampilannya secara umum akan seperti ini jika sudah terkoneksi di jaringan UII. Maka muncul keterangan brought to you by Universitas Islam Indonesia atau bisa kita klikkan di ujung di bagian sini, maka hal ini menandakan kita mengaksesnya melalui Universitas Islam Indonesia atau juga bisa akses provide by UII. Secara umum akan tampil seperti ini. Semisal karena akan berbeda tampilan ketika kita mengakses melalui jaringan UI ataupun tidak. Semisal di Scopus jika kita tidak tersambung di jaringan UI maka hanya muncul Scopus Preview. Kita tidak bisa mengakses Scopus secara full jika tanpa connect ke jaringan UII. Kemudian di sini secara umum ada database yang bisa kita kenali secara umum, secara tampilan
secara tampilannya bisa mirip atau serupa, yaitu di sini ada kotak pencarian. Bagian tampilan halaman utamanya ada kotak pencarian, kemudian nanti ada keterangannya jika tersambung dengan koneksi UII, kemudian juga ada fitur pencarian lanjutannya untuk mengakses secara lebih spesifik lagi. Kemudian juga ada fasilitas fitur filter and refinement. Jadi ketika kita mencari semisal menggunakan kata kunci mental health, kemudian kita masukkan kata kunci tersebut, maka akan tampil hasil pencariannya. Kemudian di sisi sebelah kiri, umumnya itu bisa kita temukan untuk tempit pencariannya lagi. Jadi di sini misal kita hanya memfilternya berdasarkan jurnal yang dilanggan saja atau berdasarkan tahunnya saja maupun sumber publikasinya, penerbitnya maupun area topiknya atau bahkan bahasanya. Ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya. Semisal di sini di IG Library juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Namun apabila ibu bapak tidak menemukan koleksi cetak maupun e-book, maka bisa mengusulkannya melalui dengan men-scan barcode ini maupun dengan link berikut ini. Kita coba untuk prakteknya ya ibu bapak. Ini semisal kita akses eh, Oke, mohon izin share screen ulang. Oke, jadi semisal ketika kita mengakses di sini, apakah sudah tampil? Kita mengaksesnya secara online di sini, semisal kita ketikkan library.ui.ac.id. Maka jika kita ketikkan di sini, maka kita akan langsung pergi ke katalog online-nya, ke katalog pencarian buku fisik yang ada di perpustakaan. Kemudian kita bisa amati layanan digital lokal konten tadi di menu bagian sini, baik itu portal jurnal, kemudian digital library. Untuk digital library ini, nanti ibu bapak dan mahasiswa semua bisa login SSO dan nanti bisa menikmatinya e-book UI ini di mana saja dan kapan saja. Dan ada repository dan juga platform conference. Kemudian di selanjutnya ini ada jurnal atau database yang dilanggan oleh UII. Jadi nanti kita bisa ketikkan di sini, misal kita klik Science Direct. Di sini maka kita akan dibawa langsung menandakan sudah tersambung ke UII, sudah tersambung ke jurnal UII. Kemudian di sini nanti kita bisa ketikkan artikel yang kita butuhkan di bagian sini atau misal berdasarkan kata kuncinya ataupun jurnal atau judul bukunya pun nama pengarangnya bisa kita akses di sini. Kemudian semisal kita klik IG Library ini ada e-book. Jadi di sini kita bisa akses secara full text. Kalau ini kita aja. Nah, nanti kita bisa read di sini. Oke, nanti akan tampil di sini yang dibutuhkannya. Dan kita bisa juga mencarikan kata apa yang ingin kita cari di dokumen ini. Kemudian, eh, nanti kurang lebihnya nanti sama. Tapi semisal Scopus, nanti di sini akan sebenarnya Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sebenarnya tidak perlu login terlebih dahulu jika ingin mengakses jurnal atau database online tadi, karena bisa diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Tapi semisal Ibu Bapak
dan adik-adik mahasiswa nanti login, maka akan tampil seperti ini. Jadi akan setelah tampilan login, maka nama kita akan muncul di sebelah sini. Kemudian keuntungannya ketika login kita bisa menyimpan hasil pencarian kita. Semisal di sini kita cari dan misal kita coba cari ini. Nah, ini nanti akan kita bisa menyimpan hasil pencarian yang kita butuhkan tadi. Nanti kita klik all, kemudian nanti bisa eh, save. Jadi nanti save tulis. Dari dokumen yang tadi kita bisa menyimpan di dokumen yang sudah ada maupun eh, menambahkannya yang baru. Mantap. Misal ini kita udah dan kita ingin tambahkan ke list yang sudah ada, maka kita bisa save tulis di sini. Maka akan sudah ditambahkan 36 dokumen tadi. Jika kita ingin melihat list dokumennya, kita bisa pergi ke sini dan ke menu save list. Maka akan tampil list data yang sudah kita simpan tadi. Salah satu keunggulan ketika login, kita bisa menyimpan hasil pencariannya. Hmm, baik, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke M. Silahkan Mbak Kiki. Terima. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Husna atas pemaparan yang begitu jelas dan insight. Tentunya penguasaan strategi penelusuran sumber ilmiah ini bukan hanya membantu menemukan referensi yang tepat, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya karya tulis bermakna, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kini kita akan beralih ke sesi diskusi. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskannya melalui kolom chat. Kami mohon setiap pertanyaan disertai dengan menyebutkan nama serta asal fakultas atau unit masing-masing. Baik, Bapak Muhammad Nurul Ihsan Saleh, silahkan menghidupkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Usna, luar biasa malah banyak belajar juga. Makanya saya ketika lihat email ada undangan seperti ini tertarik begitu. Saya itu penasaran. Saya akan menerbitkan artikel bulan kemarin di Emirat itu. Terus kemudian itu kan tema pendidikan, tapi kemudian saya lihat UI itu berlangganan Emirat Site gitu. Tapi dari penjelasan Kak Usna tadi, tema pendidikan itu tidak masuk sehingga sepertinya artikel yang saya publish itu tidak bisa saya akses, Bu. Apakah memungkinkan perpustakaan itu menambahkan topik juga yang ada kaitannya pendidikan begitu? Karena saya barusan semisal kan Kak Usna menjelaskan kalau mau usul literatur yang belum, itu saya buka hanya usulan buku dan e-book begitu, tapi tidak usulan untuk semisal tema tertentu begitu. Mungkin pertanyaan lain wah itu terlalu berat, semisal tema pendidikan ditambahkan begitu. Apakah memungkinkan perpustakaan itu, semisal kita mengajukan satu artikel nih, eh, dosen ini mau mengajarkan ke mahasiswanya artikel tersebut begitu, apakah bisa beli gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memungkinkan Google Scholar itu semisal kita atau tool lain selain kita menggunakan langsung, misal kita mau cari artikel yang basisnya sudah terindeks Scopus gitu.
kan selama ini langsung udah ke Scopusnya. Maka bisa juga sebenarnya di Google Scholar itu kita pakai keyword langsung yang ini terindeks Scopus begitu. Ataukah ada tool lain. Baik, itu saja apa namanya pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Usna dan terima kasih perpustakaan udah menginisiasi program seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nurul Ihsan atas pertanyaannya. Selanjutnya agar lebih jelas, kita kembalikan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan. Monggo Kak Husna, dipersilakan. Terima kasih. Saya izin menjawab nih Pak. Jawab menjawab. Sebelumnya terima kasih banyak untuk antusiasmenya di kegiatan hari ini Pak. Baik, untuk akses semisal Emerald tadi, Bapak mohon maaf emang kita belum ada topik tentang pendidikan. Tapi selain di UII tadi, kita bisa memanfaatkan resource Perpusnas. Jadi semisal saya coba share screen. Eh, Maaf tadi masih ke mute. Baik Bapak, saya izin mencoba menjawab. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya mengikuti kegiatan hari ini. Semisal akses Emerald tadi, benar Bapak, mohon maaf untuk topik pendidikan, kita belum melanggan, tapi kita bisa mengaksesnya, kita coba melalui e-resource Perpusnas. Kita bisa pergi melalui e-resource.perpusnas.go.id. Nanti syaratnya yaitu kita sudah terdaftar sebagai anggota Perpusnas terlebih dahulu. Tapi semisal kita belum terdaftar, kita bisa pergi ke halaman keanggotaan.perpusnas.go.id. Nanti kita bisa mendaftar menggunakan NIK dan juga mengisi formulir dari Perpusnas tadi. Ini juga tanpa biaya, jadi kita nanti semisal kita sudah mempunyai nomor anggota dan juga passwordnya, nanti kita bisa mengakses e-resource ini. Di sini ada beberapa e-resource yang sudah dilanggan dan kita nanti mencoba bisa mengaksesnya di sini. Oke, ini belum terhubung, tapi semisal kita sudah terhubung, oke, tadi kita coba Emerald belum terkonek. Misal kita terkonek, maka kita akan muncul pilihan akses provided by Perpustakaan Nasional di bagian sini. Dan kita nanti bisa mencari semisal kita cari di sini ini kita akses Teller and Friends. Di sini semisal kita mau memfilternya untuk yang akan tampil khusus yang full access. Nanti kita bisa persempit pencariannya di sini. Oke, nanti akan tampil seperti ini untuk akses full text-nya. Kurang lebihnya nanti seperti itu. Kita coba yang Emerald. Ini sepertinya webnya sedang gangguan. Oke. Oke, masih belum bisa yang Emerald dari Perpusnas. Oke. Ya, untuk cara lainnya selain mencoba melalui e-resource Perpusnas, juga bisa semisal akses di ResearchGate atau mengkontak penulisnya tersebut, atau semisal Bapak Ibu memang sangat membutuhkan artikel tersebut, bisa WA admin
WA admin atau pergi nanti ke menu web perpustakaan di bagian peminjaman antar perpustakaan, nanti ada panduannya juga di situ. Jadi kalau semisal memang benar-benar membutuhkan artikel tersebut secara full text, bisa coba WA admin di pilihannya nanti. Baik Bapak, mohon maaf apakah sudah cukup menjawab? Nggih, sampun terjawab. Mungkin pertanyaan yang kedua. Oh, akhirnya saya kemarin dapat teksnya itu mengontak teman di Queensland University. Jadi mereka ternyata langganan di bidang pendidikan. Akhirnya saya dapat saran hanya di perpus ini. Oh, ternyata gara-gara tidak berlangganan di tema itu ya. Yang kedua tadi, Mbak, apa namanya, di Google Scholar bisa juga tidak kita memfilter hanya artikel yang terindeks Scopus, semisal, apakah bisa juga? Baik Bapak, semoga usulan Bapak tadi terkait menambahkan topik pendidikan bisa direalisasi di kemudian hari. Kemudian untuk apa yang dari Google Scholar bisa manggil yang terindeks Scopus tadi, itu belum bisa Bapak. Jadi yang tampil di Google Scholar tidak yang dari terindeks Scopus gitu. Tidak bisa difilter yang terindeks Scopus. Jadi aksesnya memang dari Scopus. Gitu. Baik, terima kasih. Digambari barang di anu iki nunggu sopan santun ora. Itu. Ya. Oh, Mungkin saya bisa membantu menjawab dari Oh, Pak Nurul Saleh, bisa membantu Mbak silahkan Bapak, monggo Oh, Pak ya. Anton, itu suhunya. Monggo Iya. Pak. Untuk mendapat untuk mencari dalam artikel-artikel yang Scopus, kita bisa menggunakan bantuan AI, yaitu seperti Skate, AI Skate atau Sketchfast, di mana AI itu nanti akan ada semacam saringan gitu loh, jurnal-jurnal Filter. top atau difilter gitu, sehingga kita tinggal masukkan tema yang kita cari dan menentukan dari filter tersebut, misalnya itu Kata. key berapa gitu ya. Itu terus kita nanti akan di situ ada ditampilkan apa topik gitu, sehingga kita nanti terus tinggal kalau misalnya di perpus kita itu belum langgar, nanti kita bisa mencatat doinya. Itu barangkali nanti di perpus akan mencarikan melalui doinya tersebut untuk mendapatkan artikelnya yang tag gitu. Itu bisa seperti itu, Pak. Misalnya sekarang banyak-banyak AI gitu. Sedangkan yang sangat aktif yang seperti ada yaitu kalau saya pakai sampai sekarang yaitu AI Sketchfast dan Sketch gitu. Itu sangat menurut saya itu topnya itu jadi nanti kalau misalnya full text-nya nggak ada itu juga bisa diekspor lewat bundle-nya segala gitu. Nah untuk linknya itu coba dipanggil aja nanti skate AI skate itu atau AI sketch space itu nanti terus kita bisa melihat di situ ada beberapa faktor fiturnya yang nanti akan dicantum settingannya gitu. Jadi jurnal yang seperti apa yang kita inginkan, misalnya ingin yang Sinta 2, Sinta 1 gitu ya. Di situ dicantumkan apa itu topnya gitu. Mungkin itu aja bantuan saya bisa membantu daripada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Oh. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Anon atas bantuan jawabannya.
izin melanjutkan Kak Usna untuk penanya kedua dari kolom chat terlebih dahulu dari Ibu Civalrin Ganevi Ayuntari dari Fakultas Bisnis Ekonomika. Untuk penggunaan Scopus AI, apakah sudah dijelaskan? Maaf jika terlewat, tolong dijelaskan ulang penggunaannya. Oke. Baik, Baik, Ibu Ibu Hilvarin Ganevi Ayuntari, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Untuk penggunaan Scopus AI, kita sampaikan di hari ini, karena insya Allah akan ada sesi pengenalan khusus Scopus AI. Nanti. Mungkin demikian Ibu, nantikan di webinar selanjutnya insya Allah. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Okti Ratna Mafruroh dari Farmasi UI. Berarti kalau research ebook bisa dari laptop masing-masing, ya Mbak. Terima kasih banyak info yang diperoleh. Baik, Kak Usna, silakan. Baik, Baik, terima terima kasih kasih Bu Oktirat Maflurah dari Farmasi UI untuk resource e-books yang seperti Kubuku yang dari Direktorat Perpustakaan seperti Kubuku dan Digital Library bisa diakses dari laptop masing-masing dan dari jaringan manapun. Tapi semisal e-book seperti semisal di IJ Library harus tersambung di jaringan UII. Mungkin semoga sudah cukup menjawab untuk Bu Ratna Mafurah. Baik, izin melanjutkan Kak Usna Kak dari Ibu Alfi, dari Bapak Alfi atau Ibu ya ini? Dari Fakultas Bisnis Ekonomika, apakah ada perbedaan fasilitas atau layanan untuk staf dengan dosen atau mahasiswa? Terima kasih. Langsung dijawab Kak Usna. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfi dari FBE atas pertanyaannya. Untuk fasilitas atau layanan untuk staf dan atau mahasiswa sebenarnya sebagian besar sama bisa dinikmati tanpa ada perbedaan. Mungkin yang membedakan di bagian semisal Edpuzzle karena itu mirip platform video pembelajaran, jadi menu antara pengajar dan student akan sedikit berbeda. Kemudian layanan Turnitin juga akan berbeda antara staf dosen dan juga dengan mahasiswa berbeda. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Alfi. Terima kasih. Ibu Alfi, mohon maaf. Baik, mohon maaf. Tadi salah menyebut. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Alfi Zakia dan terima kasih untuk jawab Kak Usna. Mungkin ada berlanjut untuk pertanyaan yang di raise hand mungkin masih ada. Oh, dari kolom chat terlebih dahulu dari Bapak Endro dari Rektorat, izin bertanya untuk info katalog atau koleksi buku di laman simpus.ui.ac.id apakah real time dan up to date, Kak Usna? Mau jawab? Baik, terima kasih Pak Endro Mustafa untuk pertanyaannya. Untuk laman Simpus memang merupakan katalog lama dari Perpustakaan UII. Jadi di katalog lama ini memang sistemnya dikembangkan sendiri oleh UII. Tapi sudah 2024 kita sudah beralih ke sistem baru dengan alamat pustaka.uii.ac.id. Jadi untuk informasi buku-buku dan terbitan terbaru up to date di pustaka.ui.ac.id karena sudah tidak ada penambahan lebih lanjut di Direktorat Perpustakaan di bagian Simpus. Jadi sekarang sudah beralih ke pustaka.ui.ac.id. Kemudian jika kita coba scroll ke bawah, misal kita pilih peran hukum internasional ini di depan. Kemudian kita bisa mengklik pengarangnya, semisal Sefriani, maka akan tampil berbagai koleksi buku yang ditulis oleh penulis tersebut.
Nanti kita bisa manfaatkan fitur tersebut untuk mencari terbitan lain, kurang lebih. Untuk mengecek ketersediaannya. Kemudian adalah koleksi yang bisa dipinjam, itu yang availability menjelaskan ketersediaan koleksi tersebut di rak. Tapi semisal apabila koleksi yang ibu bapak dan adik-adik mahasiswa semua butuhkan belum tersedia di pustaka.ui.ac.id, bisa usul di link barcode yang tadi atau di laman link garis miring garis miring perpustakaan UI. Link garis miring perpustakaan UI. Jadi nanti ibu bapak dan adik-adik mahasiswa bisa mengusulkannya baik usul cetak maupun e-book di link ini. Semoga cukup menjawab pertanyaan Pak Endro. Baik, terima kasih Susna atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik di lewat fitur raise hand dan kolom chat. Baik, sebagai tambahan informasi untuk materi, kami akan unggah di laman dispes.ui.ac.id. Kemudian untuk rekaman akan kami unggah di laman YouTube Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Baik, Bapak Ibu, untuk link materi hari ini sudah di-share di kolom chat. Nanti aku nampilin, Pak. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi sebagai informasi, selanjutnya kami informasikan agenda yang tidak kalah menarik untuk Ibu Bapak dosen dan tenaga kependidikan, yaitu webinar Refreshment Turnitin yang akan diselenggarakan pada Rabu 14 Januari 2026 secara daring. Untuk pendaftaran dapat dilihat pada pamflet yang sudah ditampilkan pada layar dan email blast yang akan di-share menyusul. Baik, Bapak Ibu, eh,
informasi lagi untuk kelas literasi. Jadi kelas literasi informasi perpustakaan itu terdapat daring dan luring. Jadi sebelumnya memang literasi informasi ini awalnya luring dan untuk tahun ini akan diselenggarakan secara dua, jadi luring dan daring. Untuk luring bisa mendaftar ke Scan. bisa mendaftarkan lewat scan yang di layar. Untuk materinya terdapat 4 materi, yaitu mengakses berbagai sumber literatur informasi. Yang kedua, melakukan pemetaan topik riset dan memilih jurnal target sebagai media publikasi. Yang ketiga, menggunakan reference manager software. Yang keempat, menggunakan tool sistematik literatur review dalam penelitian. Nanti bisa langsung mendaftar melalui scan yang sudah tampil di layar. Di informasi di channel perpustakaan nggak bisa lakukan. Atau bisa join channel perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang sudah barcode-nya yang sudah tampil di layar juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman, selanjutnya kami persilahkan untuk mengisi link evaluasi yang telah kita pada layar dan dibagikan melalui kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sembari mengisi link evaluasi, kami persilahkan Kak Usna untuk memberikan closing statement. Baik, Baik, terima terima kasih kasih Mbak Mbak Kiki. Kiki. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Juga diskusi yang terjadi sesi tanya jawab tadi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa di tengah melimpahnya informasi digital, kemampuan memilih dan mengakses sumber ilmu yang kredibel menjadi keterampilan yang penting dalam dunia akademik. E-resource yang disediakan oleh perpustakaan merupakan sarana strategis untuk memperoleh sumber ilmiah yang berkualitas. Dengan tadi kita bersama-sama memahami jenis-jenis sumber informasi, mengenal tampilan database jurnal, serta menerapkan strategi pencarian yang tepat, diharapkan kita semua bisa dapat memanfaatkan e-resource secara optimal dalam mendukung kegiatan belajar dan juga penelitian. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal awal untuk memulai tahun ini dengan praktik akademik yang lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, Mbak Kiki. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada narasumber kita, Amalina Solihah, yang telah memberikan materi yang begitu bermanfaat untuk mendukung karya ilmiah kita. Kini kita telah tiba di penghujung acara dan berakhirnya seluruh rangkaian kelas literasi hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dalam menelusuri e-research secara optimal sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas karya ilmiah dan publikasi kita bersama. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, apabila masih ada pertanyaan, jangan khawatir, diskusi dapat kita lanjutkan melalui kanal media sosial perpustakaan, baik WhatsApp, DM Instagram, maupun sedangan berdiskusi langsung saat berkunjung ke perpustakaan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kelas literasi bertema literatur dalam genggaman strategi mudah akses sumber ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa dalam menyukseskan acara siang ini.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam berjalannya agenda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.